guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Hayatul Latifah dari Manajemen Pemasaran Universitas Muhammadiyah Cirebon. Maaf ya, suaraku lagi serak, jadi suaranya agak kecil. Aku di sini mau mereview jurnal yaitu menjadi Sokipreneur muda, potret dan dinamika Sokipreneur Sanggar Asri Sanggar Asi maksudnya. Nah, sini aku akan menjawab maksudnya akan membahas beberapa poin. Nih, udah aku ringkas. Yang pertama itu definisi Sokipreneur atau wirausaha sosial adalah seorang yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Menurut Bronstein 2006, tanda Sokipreneur adalah mereka yang bersifat realistis tentang perilaku manusia dan mereka memikirkan cara agar para klien benar-benar menggunakan produk mereka. Mereka lebih peduli pada kualitas dan efisiensi serta lebih memiliki komitmen terhadap orang-orang yang mereka karyakan dan mereka libatkan dalam usahanya. Nah, poin yang kedua yaitu latar belakang dari Sokipreneur ya. Perubahan global saat ini terjadi secara drastis yang ke depan bisa tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagian pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat, meski ada juga pendapat yang menyatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia. Selain itu, adanya inovasi yang datang dengan kecepatan eksponensial bermunculan dalam kehidupan keseharian kita. Perubahan ini mengajak kita semua untuk bertransformasi di berbagai aspek. Nah, perkembangan konsep tersebut tentunya penting untuk dikontekskan dengan situasi Indonesia saat ini yang membutuhkan entrepreneurial skill untuk bisa menekan sekecil mungkin tingkat kemiskinan serta membuka peluang kerja baru bagi solusi atas masalah sosial pengangguran. Peran penting dari munculnya wirausaha sosial diharapkan dapat turut berkontribusi menciptakan lapangan kerja, menghasilkan ide dan inovasi dalam menjawab masalah sosial di masyarakat. Keberadaan wirausaha sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu menciptakan kesempatan kerja, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. 3. Menjadi modal sosial, dan yang terakhir peningkatan kesehatan. Poin selanjutnya yaitu studi kasus dan pembahasan. Nah, studi kasus awal berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasi karakter sukses dan proses inovatif dari Sokipreneur muda. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor Sokipreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah mom Sokipreneur. Ya, itu deh. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil
sociopreneur lainnya. Perempuan memilih menjadi wirausaha karena adanya kesempatan, misalnya meneruskan hobi, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati kemampuan sociopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial serta melihat peluang bisnis sosial. Dalam membangun analisis teori dukungan sosial khususnya bagi perempuan wirausaha menjadi relevan, yaitu mengacu pada House dalam Purnomo 2011 yang membaginya ke dalam 4 tipe dukungan, meliputi dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan persahabatan. Nah, pembahasannya, keberadaan wirausaha sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai sosial maupun ekonomi, yaitu menciptakan kesempatan kerja. Kedua, melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa. Terus yang ketiga, menjadi modal sosial, dan keempat, meningkatkan kesehatan. Selain itu, wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk: 1. Melaksanakan cita-cita pengubah dan perbaiki nilai-nilai sosial. Yang kedua, kenali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Nah, yang ketiganya, selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi, atau pembelajaran yang terus-menerus. Yang selanjutnya, bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapi sertanya. Selain itu, wirausaha sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, penelitian tertarik melacak lebih lanjut profil dan sociopreneur muda, khususnya perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agent of social change, sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosialnya. Sedangkan menurut Raharjo 2012, tujuan peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi adalah keadilan yang merupakan inti dari prinsip kesetaraan gender. Masalah ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender perlu dipecahkan melalui pemberdayaan perempuan, terutama di bidang ekonominya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbukaan akses terhadap peluang-peluang ekonomi menjadikan perempuan menjadi punya kesempatan sama untuk menjadi sukses sebagai wirausaha untuk termasuk sebagai wirausaha sosial atau sociopreneur. Beberapa contoh tokoh sociopreneur perempuan di Indonesia telah mulai bermunculan, seperti Putri Mumpuni, yaitu dia punya IBK, dan Heliantri Hilman Jafara, dan masih banyak lagi tentunya. Sukses atau tidaknya seorang wirausaha sosial dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat. Adanya kemampuan memahami untuk permasalahan sosial serta menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan untuk mengorganisasi, menciptakan serta mengelola suatu usaha untuk menggerakkan perubahan sosial. Nah, poin yang terakhir nih, pendapat mengenai potret dan dinamika momsiepreneur Sanggar ASI. Sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang menjadi lingkungan sosial masyarakatnya. Pendapat Raisika 2018 bahwa sebenarnya telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang ASI dan menyusui, yang juga ditandai munculnya komunikasi ibu dan bayi maupun lembaga nirlabel yang berfokus pada isu dukungan pemberian ASI dan ibu menyusui. Namun, satu hal menjadi tantangan komunitas dan lembaga tersebut kurang lebih sama, yaitu masalah pendanaannya. Komunitas dan lembaga tersebut umumnya
mengandalkan donasi, hibah, sponsor, pihak luar, dan menjalankan kegiatan dan roda organisasinya. Nah, hal yang menarik dari profil socialpreneur muda Sanggar ASI yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.